Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Hashtag TV kembali lagi di hadapan Anda semua untuk memberikan informasi-informasi dan kisah-kisah seputar dunia Islam. Kali ini, Hashtag TV akan membahas kisah taubatnya para penyihir Fir'aun setelah mereka melawan Nabiullah Musa alaihissalam dengan sihir yang mereka kuasai. Bagaimanakah kisahnya dan apa yang akan terjadi kepada mereka? Berikut kisahnya. Siapa yang tidak pernah mendengar nama Fir'aun? Dia adalah penguasa di zaman Mesir kuno, atau lebih tepatnya di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ia tidak hanya dikenal sebagai penguasa yang zalim, tetapi juga dikenal sebagai seorang manusia yang mengaku sebagai Tuhan kepada seluruh penduduk Mesir pada zaman tersebut. Untuk memuluskan jalannya agar diakui sebagai Tuhan oleh seluruh penduduk Mesir, ia mempekerjakan para penyihir yang dianggapnya tangguh untuk melawan orang-orang yang tidak mau menyembahnya, termasuk Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pun tidak tinggal diam melihat perbuatan Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan, hingga pada akhirnya Fir'aun pun memerintahkan para penyihirnya untuk melawan Nabi Musa alaihissalam. Belasan ribu penyihir datang ke tanah lapang. Mereka membawa tali dan tongkat sebagai senjata. Para tukang sihir suruhan Fir'aun itu hendak menghadapi Nabi Musa alaihissalam yang datang hanya bersama saudaranya Nabi Harun alaihissalam. Kala itu, Nabi Musa alaihissalam sekedar membawa tongkatnya sebagai sandaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 41 sampai 42. Tatkala ahli-ahli sihir itu datang, mereka pun bertanya kepada Fir'aun, "Apakah kami sungguh-sungguh mendapat upah yang besar jika kami adalah orang-orang yang menang?" Fir'aun menjawab, "Ya, kalau demikian, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan menjadi orang yang didekatkan kepadaku." Setelah mendapat jawaban Fir'aun, tukang-tukang sihir itu segera berbalik menghadap Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Kemudian mereka berkata, "Hai Musa, engkau yang menunjukkan keahlian lebih dahulu atau kami?" "Kalian yang lebih dulu melemparkan apa yang mau kalian lemparkan," jawab Nabi Musa alaihissalam. Maka tatkala mereka melemparkan sihir tersebut, mereka menyulap mata orang-orang dan menjadikan orang-orang tersebut takut karena mereka mendatangkan sihir yang menakjubkan. Dengan penuh kesombongan dan yakin menang, tukang-tukang sihir itu melemparkan tali dan semua peralatan sihir mereka sambil berkata, "Demi kekuasaan Fir'aun, kami pasti menang." Tiba-tiba dengan takdir Allah juga tentu saja, tali dan tongkat yang mereka lemparkan itu ditampakkan dalam pandangan Nabi Musa alaihissalam seakan-akan ular yang merayap dengan cepat menuju ke arah beliau. Para penonton yang ada ketakutan, bahkan Nabi Musa pun sempat dihinggapi rasa takut. Allah Ta'ala berfirman, "Mereka menyulap mata orang dan menjadikan orang banyak itu takut, serta mereka mendatangkan sihir yang besar." Dalam ayat lain, Allah Ta'ala berfirman, "Tiba-tiba, tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang kepada Musa, seakan-akan ia merayap cepat lantaran sihir mereka, maka Musa merasa takut dalam hatinya." Ayat ini juga menegaskan kepada kita bahwa sihir adalah sesuatu yang nyata, dalam artian keberadaannya memang diakui. Kalau sihir itu bukan sesuatu yang jelas adanya, Nabi Musa tidak mungkin merasa takut sebagaimana diterangkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Kalau sihir itu bukan sesuatu yang nyata, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memerintahkan nabinya Muhammad SAW dan umat beliau untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatannya. Allah Ta'ala berfirman, "Kami berkata, janganlah kamu takut, sesungguhnya kamulah yang paling menang. Lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu. Niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir belaka, dan tukang sihir itu tidak akan menang dari mana saja ia datang." Para tukang sihir sudah merasa senang melihat perubahan meski sekilas pada wajah Nabi Musa alaihissalam. Mereka mengira bahwa setelah itu Nabi Musa akan semakin ketakutan dan lari. Tapi dugaan mereka salah. Ternyata dengan tenang Nabiullah Musa melemparkan tongkatnya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tongkat itu menjadi ular besar yang dengan cepat menelan ular-ular palsu buatan para tukang sihir tersebut. Demikianlah setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tentu memiliki mukjizat yang sesuai dengan keadaan manusia di zamannya. Pada masa Nabi Musa alaihissalam, sihir adalah sesuatu yang hebat dan tukang-tukang sihir adalah orang-orang yang sangat dihormati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa alaihissalam dengan mukjizatnya yang membuat mata para tukang sihir itu terbelalak dan bingung.
Karena sihir yang mereka andalkan selama ini tidak ada artinya dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Melihat kenyataan yang ada di hadapan mereka ini, mereka pun menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam bukanlah sihir seperti yang mereka perbuat. Akhirnya mereka tunduk dan beriman dengan sepenuh hati mereka. Fir'aun dan para pengikutnya yang sudah merasa senang dan yakin akan kemenangan para tukang sihir terkejut melihat ular-ular itu ditelan oleh ular besar yang berasal dari tongkat Nabi Musa alaihissalam. Tukang-tukang sihir itu tak kalah herannya, mereka menyangka akan menang dan memperoleh kedudukan di sisi Fir'aun. Apalagi tadi melihat seolah-olah Nabi Musa alaihissalam ketakutan. Ternyata kini keadaan berbalik. Jelas kebenaran, gugurlah makar dan tipu daya orang-orang kafir itu. Tukang-tukang sihir itu pun akhirnya yakin bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam bukanlah sihir seperti yang mereka kerjakan. Itu pasti bimbingan dari Allah Ta'ala. Dengan segera mereka menjatuhkan diri sujud untuk menghormati Nabi Musa alaihissalam sambil berseru, "Kami beriman kepada Rabb semesta alam, Rabb Musa dan Harun." Melihat kekalahan para tukang sihirnya, bahkan dengan berani sujud kepada Nabi Musa alaihissalam dan Harun di hadapannya, serta pengakuan bahwa mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta, Rabb Musa dan Harun, dengan penuh kemurkaan Fir'aun berteriak, "Kalian berani beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepada kalian? Jangan-jangan dialah yang mengajari kalian ilmu sihir. Aku akan memotong tangan dan kaki kalian secara bersilang, lalu menyalib kalian di pokok-pokok kurma, supaya kalian tahu siapa yang paling keras dan paling kekal siksaannya." Kebenaran yang dibawa Nabi Musa alaihissalam membuat tukang-tukang sihir itu berani menentang bahaya. Mereka tahu Fir'aun tidak pernah main-main dengan ancamannya. Mereka juga tahu betapa bengis dan jahatnya Fir'aun. Dengan tenang mereka menjawab, "Kami tidak peduli. Sesungguhnya kami yakin bahwa kami pasti kembali kepada Rabb kami." Ancaman Fir'aun itu justru menambah keimanan mereka. Semua itu karena ilmu yang ada pada tukang sihir itu menyadarkan mereka bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam di luar kemampuan seorang manusia biasa. Bukan pula sihir, melainkan sebuah kenyataan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, mereka segera beriman dengan keimanan yang kokoh. Allah Ta'ala berfirman, mereka berkata, "Kami sekali-sekali tidak akan mengutamakan kamu daripada bukti-bukti yang nyata yang telah datang kepada kami dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kami. Maka putuskanlah apa yang hendak kamu putuskan. Sesungguhnya kamu hanya dapat memutuskan pada kehidupan dunia ini. Sesungguhnya kami telah beriman kepada Rabb kami agar Dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami dan sihir yang telah kamu paksakan kepada kami melakukannya, dan Allah lebih baik pahalanya dan lebih kekal azabnya." Mereka pun menghadap keharibaan Tuhannya dengan berdoa, "Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami sebagai orang-orang Islam." Fir'aun memang membuktikan ancamannya. Tukang-tukang sihir itu pun ditangkap lalu dihukum mati dengan disalib di atas pokok-pokok kurma. Setelah merasakan siksaan dari Fir'aun, tangan kaki mereka dipotong secara bersilang. Wallahu a'lam.